Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Minggu kemarin materi kita mengenai perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel Ibu ya. Materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan potensi dan keadaan ekonomi maritim di Indonesia. Yang kedua, menganalisis model penguatan ekonomi maritim. Ketiga, menjelaskan potensi dan keadaan ekonomi agrikultur di Indonesia. Yang keempat, menganalisis model penguatan ekonomi agrikultur. Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim, sebab sektor ini merupakan sektor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Nah, mari kita simak contoh berikut. Nelayan sedang menangkap ikan, termasuk dalam ekonomi kelautan. Contoh kedua, industri galangan kapal dan perawatannya, masuk dalam ekonomi maritim. Contoh ketiga, nelayan sedang menjemur ikan, masuk dalam ekonomi kelautan. Nah, sekarang pengertian ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Nah, sekarang persamaannya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim dalam bentuk pengembangan rumput laut. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam divers seperti Laut Bunaken, Laut Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya sudah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui metode tradisional maupun teknologi. Apakah pembangunan yang telah dilakukan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul? Nah, kita lihat gambar potensi ikan di perairan Indonesia. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya, pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata, kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan. Terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan. Padahal produksi perikanan terus meningkat.
Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan, transportasi laut maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Nah, hal ini juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan mulai dari hulu maupun hilir. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan di bidang kelautan ada 4 tujuan, yakni 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran, belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber manusia masih rendah. Dari sektor perikanan, budidaya perikanan juga masih kurang. Dilihat dari sektor pariwisata bahari, wisata bawah laut belum berkembang dengan baik. Wilayah perairan dengan negara lain di Asia Tenggara masih tumpang tindih. Tantangan dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua, masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga, terjadinya berbagai bentuk ancaman terhadap perairan, contohnya illegal fishing dan penyeludupan. Yang keempat, masih tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan. Yang kelima, masih tingginya penggunaan peralatan eksplorasi dan eksploitasi laut yang tidak ramah lingkungan. Nah, contohnya pukat harimau, bahan peledak. Nah, itu tadi materi mengenai penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Kita lanjutkan mengenai penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan negara agraris. Hal ini dikarenakan pengaruh letak Indonesia di daerah tropis, sehingga memiliki curah hujan yang tinggi serta tanah yang subur untuk pertanian. Sampai saat ini, sebagian masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian. Nah, ini ada gambar peta dunia yang memperlihatkan posisi Indonesia yang berada di wilayah beriklim tropis. Kalian amati peta dunia tersebut. Nah, ini adalah contoh dari produk agrikultur, buah-buahan dan sayuran. Kemudian ada gambar petani sedang menanam padi. Nah, contoh lain mengenai produk non-agrikultur, obat-obatan dan pelapis kertas. Nah, pengertian agrikultur dan non-agrikultur. Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Non-agrikultur adalah sebuah proses memproduksi berbagai tanaman pertanian yang dengan manfaat selain dari bahan pangan manusia dan juga pangan ternak. Singkatnya, non-agrikultur menciptakan produk non-pangan. Nah, contohnya serat, obat-obatan, pelapis kertas, dan tinta percetakan.
Sektor agrikultur merupakan sektor yang penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih tergolong miskin. Pembangunan agrikultur di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, misalnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, peranannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia antara lain: 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang ke-8, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan ke-9, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain: yang A, eco farming. Eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah. Yang B, distribusi pupuk secara merata. Yang C, perbaikan irigasi. Nah, dari ketiga strategi tadi, ada lagi strategi yang dilakukan, yaitu pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru, tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Nah, demikian materi mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Semoga bermanfaat. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.